Halo semuanya, kembali lagi di Eleven Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, Cerdas Berkarakter. Hari ini bertepatan di tanggal 20 Mei, kita bakal memperingati bersama-sama Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momen yang bukan cuma soal sejarah, tapi juga soal semangat tentang bagaimana bangsa kita pernah dan akan selalu bisa bangkit. Nah, biar obrolan kita tidak simpang siur dan lebih bermakna lagi, saya tidak sendiri. Saya telah mengundang seseorang yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Dr. Andarini Musikawati. Yeay, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kemarin Feni dengar Ibu sempat sakit Ibu, udah sehat Ibu? Ya sakit biasa. Iya. Sehat-sehat ya Ibu. Amin. Boleh ya Ibu, kita bareng-bareng ngobrol tentang Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Boleh. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Bu. Baik. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu Bu. Oke. Apa sih Bu yang terlintas di benak Ibu ketika mendengar Hari Kebangkitan Nasional? Hari di mana para pemuda menyadari bahwa perjuangan untuk Indonesia merdeka saat itu tidak hanya dengan kekuatan senjata, tapi harus kecerdasan, pengetahuan yang banyak untuk mengalahkan orang yang ingin membuat kita atau menjajah kita pada saat itu. Berarti teringatnya itu melawan penjajah itu bukan cuma tentang soal fisik ya Bu? Bukan. Tentang penguasaan ilmu pengetahuan. Oke Bu. Selanjutnya Ibu, kalau kita ulas balik nih Bu ke masa lalu, ke Hari Kebangkitan Nasional itu kan merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo ya Bu. Iya. Pendirinya masih muda-muda ya Bu. Oke. Kira-kira apa sih Bu yang bisa kita pelajari dari para pendiri organisasi tersebut? Para pemuda saat itu berpikirnya sudah untuk Indonesia, ya. Jadi untuk bukan untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk suatu bangsa, yang memperjuangkan suatu bangsa di mana mereka melihat sebelumnya bahwa bangsa kita itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, sedangkan saat itu kenyataan yang dia lihat bahwa Indonesia ini kok ada orang asing yang memerintah mereka, bahkan membuat mereka itu hidupnya tidak nyaman pada saat itu. Ya, jadi para pemuda itu menyadari bahwa dengan mereka punya pengetahuan, kan Budi Utomo itu tadinya kan organisasi untuk orang Jawa untuk memajukan lebih banyak lagi yang pintar saat itu supaya mereka bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tapi setelah perkembangan selanjutnya banyak muncul organisasi baik itu dagang, organisasi berpolitik untuk Indonesia merdeka yang Indonesia Party, ya kan. Jadi dia pencetusnya Budi Utomo itu mencetus di mana diperlukan kerjasama, tidak bisa oleh satu orang untuk memerdekakan, itu harus bersama dan digerakkan oleh seorang pemuda, oleh pemuda-pemuda. Oke, berarti yang bisa kita ambil kesadaran akan kemerdekaan ya Bu. Iya, kesadaran. Bukan cuma satu orang tapi bersama-sama. Persatuan ya. Dan kesatuan. Oke. Sekarang Ibu, di zaman sekarang banyak banget ya Bu yang Vini tahu, anak-anak muda merasa tertinggal oleh sejarah Bu, merasa sejarah itu udah nggak relevan lagi. Iya. Nah, pertanyaannya Ibu, gimana sih Bu cara agar semangat itu bisa membumi lagi Bu untuk anak-anak muda? Ya, kalau misalnya memberi pengajaran sejarah itu biasanya memberi anak pemahaman. Jadi anak harus paham sejarah itu bukan hanya hafalan, tetapi sejarah itu adalah bagaimana kita mengetahui, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kita juga mengerti bahwa di dalam sejarah itu kita belajar tentang hubungan sebab dan akibat suatu peristiwa. Apapun yang dilakukan pasti berakibat.
akibat itu adalah disebabkan, ya. Jadi hubungan timbal balik itu. Nah, dalam ketika kita belajar sejarah, bukan kita menghafal, tapi kita memahami kenapa peristiwa itu bisa terjadi, ya. Jadi ketika kita memahami peristiwa itu terjadi, kita akan menyadari ada hal-hal tertentu yang harus kita perbaiki. Jadi pada saat kita tahu yang harus diperbaiki, itulah kita bangkit untuk memperbaiki apa yang kita anggap rusak tadi, atau yang memang harus diperbaiki. Berarti cara menumbuhkan semangatnya itu dengan kita paham ya Bu, belajar sejarah itu untuk pemahaman. Pemahaman, bukan dihafal, tapi memahami dari suatu peristiwa, karena peristiwa itu terjadi tidak begitu saja, tapi pasti ada hukum sebab akibat. Nah, kita analisa itu sebab akibat itu. Contoh yang kebangkitan nasional tadi, kita lihat sebab akibatnya, ya kan? Disebabkan apa? Karena orang sudah belajar ilmu Eropa pada saat itu kan, itu kan adalah orang-orang dokter, orang-orang pintar di sekolah kedokteran, ya kan? Nah, mereka itu memahami ternyata pengetahuan mereka itu ternyata di orang Belanda pada saat itu saja pernah dijajah. Belanda saat itu pernah dijajah, ya kan, dijajah oleh Spanyol, ya kan. Nah, tapi kok dia bisa jajah kita gitu loh. Dia bisa merdeka, kenapa kita tidak, ya kan? Jadi dari situ kesadarannya muncul. Harus banyak orang pintar. Nah, Berarti mengevaluasi terus. iya, jadi orang Indonesia tuh harus pintar biar tidak dijajah orang lain. Iya. Selanjutnya ya Ibu, berarti kalau kita lihat di masa sekarang, kita butuh bangkit lagi ya Bu? Selalu Selalu ya. harus bangkit lagi, karena hidup ini tidak flat. Hidup itu pasti turun naik. Nah, pada saat kita turun, pada saat itulah kita harus perbaiki apa yang rusak dalam kehidupan kita. Dan seperti saat ini kan, pendidikan misalnya, ya kan, itu kan sekarang lagi tahap perbaikan kembali kan, pendidikan kita gitu ya, dimana anak usia sekolah harus dari 0 sampai SMA biar pintar. Anak-anak yang pintar tadi itu di sekolah itu bukan hanya kebiasaan datang ke sekolah pagi sampai sekolah belajar tapi masuk kiri keluar kanan, bukan seperti itu ya. Tapi dia harus memahami apa yang diberikan oleh gurunya untuk belajar, jadi ada kemauan untuk belajar. Berarti ya harus selalu mau untuk belajar belajar ya, dan Bu. belajar. Apalagi sejarah juga ya sebagai bentuk kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Iya, kesalahan yang sama. Oke. Ada satu hal yang menarik ya Ibu dari organisasi Budi Utomo. Para pendirinya itu muda-muda ya Ibu, tapi membawa visi yang sangat besar. Nah, kira-kira Bu, gimana sih Bu biar para pemuda itu bisa punya pemikiran yang visioner dan kritis Bu? Para pemuda ini diberi kesadaran yang kewajiban orang tua baik itu orang tua di rumah atau kewajiban kita sebagai guru adalah memberikan kesadaran kepada anak-anak muda itu bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Untuk menjadi bangsa besar bukan itu jatuh dari langit, tapi dia harus diperjuangkan. Ya, ada harus kemauan besar daripada para pemuda itu untuk memajukan. Jadi dari mana dia harus mulai? Dari dia sekolah dengan benar ke sekolah, ya kan? Tidak hanya datang, duduk manis, lalu nanti siang pulang ke rumah, tapi tidak membawa apa yang diajarkan gurunya tidak masuk ke kepalanya. Nah itu iya kan sering begitu kan, datang ke sekolah cuma datang doang, nggak begitu, tapi harus punya misi dari rumah. Aku harus pandai dengan pelajaran ini, aku harus bisa yang ini, ditumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Berarti kita sebagai pemuda harus sudah tahu ya Bu tujuan kita kemana, iya, mau jadi apa yang kita minati, ya kan? Dengan bantuan orang tua, guru. Benar sekali. Selanjutnya Ibu, akan di era digital ya Ibu. Kira-kira kebangkitan nasional apa ya Bu yang bisa kita salurkan melalui digital atau media sosial Bu? Kalau kemajuan digital yang kita harus pandai-pandai menggunakan alat digital itu bijak.
Itu yang kunci pertama. Ya, jadi jangan alat digital itu menjadi kita diperbudak oleh alat digital, tapi alat digital itu jadi tempat kita membuka wawasan, sebab di sana kan banyak ilmu pengetahuan, ya kan. Jadi dari digital itu bukan hanya kita melihat sesuatu yang tidak baik, tapi ada juga sebab hidup ini memang seperti dua sisi mata uang. Ya, kita mau lihat dari sisi mana, ya sisi baik atau sisi buruk. Kalau kemajuan digital kita terima, tapi kita manfaatkan demi kemajuan kita sebagai pelajar, ya kan. Misal nih disuruh bu gurunya belajar matematika, ya ibu suka belajar tuh matematika di mana tuh. Oh ternyata selama ini ternyata matematika itu gampang sebenarnya kalau kita tahu triknya gitu kan ya. Harusnya kan begitu, dipermudah, ya. Jadi kemajuan digital itu harus dimanfaatkan untuk kemajuan kita sebenarnya. Harusnya seperti itu. Harus dengan baik ya. Dengan baik, dengan bijak. Bukan malah berkomentar-berkomentar yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi, iya. Komentar yang tidak jelas gitu kan. Itu harus dikurangi. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, kalau kita bayangkan ya Ibu, 10 sampai 20 tahun ke depan dengan semangat kita yang baru, dengan saran-saran yang telah Ibu berikan, apa yang Ibu harap bisa kita capai bersama, Bu? Harapannya adalah Indonesia jauh lebih maju dari yang sekarang. Harus mencapai apa yang dicita-citakan oleh orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu kan membangun negara kita ini itu demi anak cucunya, ya, menjadi bangsa yang besar. Ya tujuan dia itu, dia tidak tanpa pamrih harus dibayar oleh kita yang generasi sekarang, enggak. Ya, nah jadi masa depan yang 10-20 tahun ke depan itu diharapkan kita tidak stuck, kita maju sebagai bangsa besar yang dicita-citakan oleh orang-orang zaman dulu. Ya, jadi Budi Utomo itu juga ingin anak cucunya itu hidup sejahtera, makmur, ya seperti yang diharapkan, maju sebagai bangsa besar. Berarti kita yang hidup di zaman sekarang harusnya sangat-sangat ingin maju ya Bu. Iya, harus saja mau maju. Zaman dulu aja pengennya maju dia kan, dia tidak memikirkan dirinya saat itu, tapi dia memikirkan generasi yang di depan dia supaya mereka menikmati kebebasan, kemerdekaan, bisa membangun negara, bisa jadi bangsa besar. Ya itu yang dicita-citakan mereka. Nah tinggal kita yang mewujudkan, kita kan meneruskan dari perjuangan mereka itu. Jadi kita tuh hidup itu harus estafet gitu, ya. Jadi bukan untuk hari ini kita hidup, tapi untuk orang masa depan. Iya, ibu meminjam masa depanmu. Kamu yang nanti ke depan yang memajukannya. Berarti ya kita harus sadar ya Bu. Iya. Masa nggak mau maju ya? Benar, iya. Ibu terakhir Bu, boleh dong Bu kasih kata-kata buat para pemuda Bu yang mungkin masih mencari tujuan, arah dan semangatnya Bu. Boleh Bu kasih kata-kata Bu? Untuk para pemuda, pelajar ya, kalian hidup di jalan merdeka, tapi gunakan kemerdekaan itu dengan bijaksana, di mana kalian itu harus lebih giat lagi berjuang untuk memajukan bangsa ini menjadi bangsa besar seperti yang diinginkan oleh orang-orang sebelum kita itu, ya, menjadi bangsa besar. Masya Allah, bingung ya teman-teman kata-kata dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas insight dan waktunya. Saya yakin pasti banyak dari teman-teman yang menonton ini pemikirannya jauh lebih terbuka. Amin. Mudah-mudahan ya Bu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan kita hari ini, sejarah itu bukan cuma soal masa lalu, tapi juga tentang keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini. Kita mau ikut membangun atau mau diam saja. Karena pada sejatinya bangsa kita butuh kita semua. Iya. Saya Vindi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Podcast SMA Negeri 11 Kota Bekasi, cerdas berkarakter.